Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang banyak bahkan tidak terhingga. Kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi perintah Allah untuk kita sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan itu merupakan bentuk penghambaan kita kepada-Nya. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah tentang doa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, secara bahasa doa adalah permintaan atau permohonan. Adapun menurut istilah, doa merupakan bentuk pengakuan yang sungguh-sungguh dari seorang hamba bahwa sesungguhnya dirinya tidak memiliki kekuatan apapun kecuali atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahwa dirinya mengakui tidak memiliki apapun kecuali atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subscribe to my channel. Dia And also mengakui press this bahwa bell icon. dirinya lemah, dirinya dhaif, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang mengakui atas kelemahannya, dia realisasikan dalam bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dinamakan dengan doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa hukumnya wajib. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum.
berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka Allah akan kabulkan doa kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari menyembahku, kata Allah, saya yadkhuluna jahannama dakhirun, maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Hadirin yang mulia, jika kita perhatikan ayat tersebut, maka akan dapat kita pahami bahwa berdoa adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya wajib dan nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa merupakan ibadah yang sangat penting. Doa muhul ibadah, doa adalah intisarinya ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang tidak suka berdoa, karena itu mencerminkan seorang yang sombong dari kenyataannya seorang hamba yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti akan tercermin dari setiap permohonan. Semakin banyak permohonan, semakin banyak permintaan, maka akan semakin tercermin penghambaan dirinya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa pengasih dan penyayangnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada kita agar mau berdoa. Ud'uni, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, istajib lakum, pasti akan aku kabulkan doa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya. Kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tantang kita untuk meminta kepada Allah. Bahkan dalam sebuah keterangan, kalau seandainya saja seluruh manusia ini berdoa kepada Allah dalam satu tempat pada satu waktu, dan kemudian seluruhnya diijabah oleh Allah, maka tidak akan mengurangi daripada kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggal kita yakin kepada Allah bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jadi pertanyaan adalah, selama ini kita sering berdoa, tetapi mengapa doa-doa kita yang kita panjatkan ini seperti tidak mendapatkan jawaban dari Allah? Padahal Allah telah berjanji akan mengabulkannya. Mungkinkah ada kekurangan ataupun ada kesalahan dalam doa-doa kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertanyaan itu yang harus senantiasa kita ajukan dalam diri kita, sehingga kita akan selalu mengoreksi apa yang menjadi kekurangan dari doa-doa kita. Sebelum kembali kita berdoa, maka hendaknya apa yang menjadi kekurangan kita dalam berdoa itu kita penuhi. Dan oleh karena itu, hadirin yang mulia, upaya yang harus kita lakukan setiap kali kita hendak berdoa, maka kita harus memenuhi beberapa hal agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadirin yang mulia, agar doa kita diijabah adalah senantiasa kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena apabila hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hubungan itulah yang akan menjadi sebab dikabulkannya doa kita. Seseorang yang dekat dengan satu orang yang lain, maka orang tersebut akan mudah untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan ataupun yang diperlukan oleh orang tersebut jika ia punya, jika ia memilikinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memiliki segalanya. Oleh karena itu, jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka pasti doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian yang harus kita pahami bahwa upaya agar hubungan kita berjalan dengan baik dengan Allah adalah dengan melaksanakan ibadah
yang ibadah tersebut memang bertujuan untuk menggapai hubungan yang baik, hubungan yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Hadirin, seorang hamba yang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat, maka itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sholat itu adalah hubungannya orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin dianggap memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu, yang maha menciptakan dan yang maha mengabulkan atas segala hajat-hajat kita, maka perbaikilah sholat kita. Sholat yang sesuai dengan syariat, sholat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana yang pertama Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah sebutkan bahwa perintah melaksanakan sholat ini harus sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin menjaga perintah sholat ini sesuai dengan waktu yang diutamakan di awal waktu, kemudian di tempat di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid ataupun di musola, dan kemudian dilaksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat, yaitu secara berjamaah. Karena tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan, tidak ada seorang pun sahabat yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat sendirian, sholat fardu di rumah. Oleh karena itu hadirin yang mulia, seorang yang melaksanakan sholat dengan aturan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka ia berarti telah menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah melaksanakan sholat itu sendiri, Allah melalui lisan baginda Nabi SAW menyampaikan bahwa disitulah tempat yang paling utama-utamanya kita berdoa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita ikhlaskan hati kita bahwa semata-mata kita berdoa, semata-mata kita beribadah ini hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan diri hanya kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita dapat melaksanakan ibadah dengan ikhlas? Ini tentu ada prosesnya. Tidak mungkin kita langsung melaksanakan ibadah ini dengan ikhlas, kecuali kita melalui upaya yang sungguh-sungguh, mujahadah yang sungguh-sungguh, yaitu istiqomah kita dalam beramal. Maka seseorang yang mengharapkan ikhlas dalam beramal, tidak mungkin hanya 1, 2, 3 kali saja dia melakukan amal tersebut, tapi harus diulang-ulang, hadirin. Sebagaimana kita sholat, kalau seandainya kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seumur hidup kita ini beberapa kali hanya saja ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan seluruh amalan ibadah sholat kita ini akan dipandang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin sebagai seorang hamba yang lemah, sebagai seorang hamba yang dhaif, kita akan seperti para wali, kita akan seperti para sahabat, kita akan seperti para nabi, di mana dari mulai awal kita beramal sampai akhir kita beramal ini senantiasa kita ikhlas. Maka oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita bahwa senantiasa kita harus mengoreksi amal kita ketika beramal, di awal beramal, di tengah-tengah beramal, dan akhir kita beramal ini senantiasa kita koreksi, agar ketika amalan-amalan kita mungkin bercampur dengan ketidakikhlasan, bercampur dengan riya, bercampur dengan sum'ah, maka kita langsung bisa memperbaikinya. Oleh karena itu hadirin yang mulia, amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ikhlas, yang tentunya melalui proses, yaitu istiqomah yang terus-terusan kita ulang. Oleh karena itu doa harus terus kita ulang, harus senantiasa kita memohon kepada Allah
dalam setiap waktu dan kesempatan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka upaya yang selanjutnya bahwa agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga makanan dan minuman kita agar jangan sampai makanan dan minuman serta pakaian yang kita kenakan ini didapat dari jalan yang haram, didapat dari usaha yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum dan apa yang kita kenakan itu akan sangat berpengaruh dengan doa-doa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan makanan dan minuman yang halal serta pakaian yang halal. Karena Nabi SAW dalam sebuah mafhum hadis menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha baik, zat yang maha suci. Innallaha thayyib la yaqbalullahu illa thayyib. Dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang suci, kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul, maksudnya memakan sesuatu yang baik ataupun halal. Diperintahkan juga kepada seluruh umat manusia, tak terkecuali para nabi dan para rasul. Selanjutnya Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Juga firman-Nya, orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Setelah itu Rasulullah menyebutkan seseorang yang telah lama bepergian sehingga kondisinya acak-acakan dan berdebu, menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Sementara itu makanan dan minumannya serta pakaiannya diperoleh dari hasil yang haram. Bagaimana, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Oleh karena itu hadirin yang mulia, penting agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan makanan dan minuman yang kita makan serta pakaian yang kita kenakan. Kemudian kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa berdoa. Karena sesungguhnya hadirin yang mulia, doa kita diijabah ataupun tidak di dunia, pasti doa kita itu akan termasuk ibadah yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sebuah pembuktian bahwa sesungguhnya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhajat kepada Allah, dan itu pun juga membuktikan bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa buat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pasti kita wajib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina
وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الرحمة وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.